Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Halaman berapa? Halaman berapa? 36. Ghalibuz dzunub itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin berarti kita menjelaskan tentang akibat daripada meninggalkan dosa, meninggalkan dosa ini yaitu taubat, meninggalkan dosa yaitu bertaubat. Karena taubat itu adalah tarkuz dzunub, meninggalkan dosa. Yaitu adanya wujudul ladzatil ibadah, kemudian tahaqqukul iradah, dan wujudun najah, adanya keselamatan yang dibarengi dengan kehidupan yang baik. Tetapi maksiat sebaliknya, orang yang maksiat, maka maksiat itu meninggalkan kesan di dalam hati, yaitu wujudul zillah, zuhurul kisbah, kemudian bakhsul hadz. Bakhsul hadz ini sebetulnya hadz itu nasib, nasib yang buruk. Nuktah ghalibuz dzunubi allazi bainal abdi wa baina rabbih tarji'u lisyahawatil mani'ati min kurbihi. Dosa yang dominan, dosa yang dominan, ghalibuz dzunub, dosa-dosa yang ghalib, yang dominan pada seseorang itu, dosanya dosa allati bainal abdi wa baina rabbih, dosa kepada Tuhan, antara hamba dan Tuhannya, bukan antara hamba bersama hamba. Itu taubat dari itu nadam. Nanti kalau taubat antara hamba, radul madzalim. Tarji'u lisyahawati al-mani'ah min kurbihi. Jadi dosa antara manusia dan Allah itu tarji'u itu terpulang kepada syahwat, artinya sebabnya syahwat itu. Nah, syahwat inilah yang mencegah min kurbihi, dekat kepada Allah. Wa tamakkunuha minan nafsi, dan kuatnya dosa di syahwat di dalam pada nafsu itu yujibu, memastikan nuzu, cenderung ilaiha, tak kepada dosa, dunal labsin, bila syakin, sangat jelas kekuatan syahwat di dalam diri seseorang itu yang membuat dia cenderung kepada dosa. Kuatnya syahwat itu. Fa idza aradat bil khatir falyurid anha.
Maka apabila dosa itu aradat bil khatir, terlintas gitu dalam pikiran. Aradat itu menawarkan, menunjukkan, menampakkan di dalam lintasan. Artinya apabila maksiat itu muncul dalam lintasan, aradat yakni zaharat lil khatir, ya, pada bil khatir di dalam lintasan, fal yu'rid, maka hendaklah usir, artinya terus berpaling, usir, berpaling. Mana fal yu'rid anha, maka hendaklah berpaling, duna muqabalatin, tanpa muqabalah, tanpa menghadapinya dan melawannya, lima tawajjaha minha, dari yang tawajjaha yakni menghadap dari dosa itu, artinya nampaknya, lima zahara, lima zaharatiz dzunub. Makanya ketika datang kepikiran, artinya terlintas ingin berbuat dosa, terus buang. Dosa itu nggak bisa diusir kalau datang terlintasan, nggak bisa diusir dengan renungan. Ya, dalam hadis ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa melawan dosa. Bisanya zikir. Ya. Zikir. Jadi begitu datang lintasan dosa, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu Allah yang akan menolongnya. Ya. Kalau dari kita pikir penolakan itu, muwajahah itu, ya, muqabalah itu dari kita, nggak bisa. Ya. Karena mungkin orang sebanyak mana ilmunya, jika kurang zikir, ya maka tidak dapat menepis dosa. Lianna muqabalatal khatir biraddihi yujibu tamakkuni. Karena perlawanan lintasan pikiran, ya, dengan menolaknya itu justru semakin kuat. Ya, semakin tambah kuat lintasan itu. Ya, muqabalatul khatir biraddil khatir yujibu tamakkunil khatir duna saddil khatir. Itu. Lintasan berdosa dilawan dengan lintasan, ya, itu justru semakin lintasan itu kuat mencegah, ya, tanpa duna saddih, tanpa mencegah lintasan itu. Wal yusghilil waqta hina idzin bin naqid. Apa yang mesti dilakukan pada saat itu? Sibuk pada waktu itu, ya, ketika al-waqta yani waqta ja'al khatir. Hina idzin, pada waktu itu, bin naqid, dengan yang perlawan daripada ajakan dosa itu. Kalau misalnya mau judi, terus, ya, baca Quran misalnya, itu naqidnya. Mimma laisa fihi tasrih wala ta'rid, ya, dengan sesuatu yang tidak ada tasrih, artinya tidak ada
penjelasan, tasrih itu terus tasrih perlawanan terak jelas, wala ta'rid dan tidak ada ta'rid. Ya. Wal yusghilil waqta hina idzin bin naqid. Naqid ini artinya bukan terang-terangan melawan perbuatan dosa itu, tidak gitu. Cari naqidnya saja. Ya, naqid itu yang dapat merusaknya maksudnya. Ya. Tetapi yang bukan tasrih. Ya. Misalnya mengajak orang untuk maksiat kepada perempuan misalnya, lalu dia coba pikirin enggak itu tidak kuat. Ya, artinya lintasan dilawan dengan lintasan itu semakin menambah kuat lintasan untuk ngajak dosa. Itu. Tetapi pada saat itu sibuk dengan nakidnya, ya, yang merusaknya. Yang merusaknya juga bukan secara langsung menghadapi lintasan itu, tidak. Walidza umirna bidzikri, oleh karena itu kita diperintah untuk zikir. Inda i'tiradil waswas, ya, ketika i'tiradnya waswas. La bil fiqh, bukan dengan fikir, tapi dengan zikir. Ketika waswas itu melawannya, maka itu dengan zikir, bukan dengan fikir. La bil fikir. Artinya ketika was-was itu i'tirad itu sebetulnya menyerang, ya, mengganggu, menghalang, melintangi gitu. Itu bizikri la bil fikri. Ya. Datang pikiran untuk berdosa, kita nyebutnya pikiran, padahal lintasan kan, lintasan. Karena pikir itu sesuatu yang sabit, sesuatu yang waqi', itu namanya berpikir. Kalau itu kan dosa itu kan arid, datang kemudian. Ya, datang kemudian. Kalau orang-orang materialism, ya, dia memandang bahwa asalnya manusia itu dosa, gitu. Tetapi orang kalau Muslim, pandangan Islam, asalnya manusia itu fitrah. Ya, asalnya manusia adalah baik. Dosa itu datang kemudian arid, gitu. Itu sebab agama, ya, di dalamnya ada kekuatan untuk menghapuskannya. Wa idza ghafala mana wa jaa inna syaitana jathimun ala qalbin, ya. Setan itu jathim, sampai dikatakan ada setan jasim namanya, ya. Nama itu berdasarkan sifatnya. Jasim menyerang ala qalbi ibni Adam, kepada hati manusia. Ya, jasim itu sebetulnya bersarang, ya, menetap, bertinggal, melekat, itu jasim. Ya. Seperti ada setan yang nidurin, ya, kan ada orang ya rasa ditidurin gitu. Itu juga jasim, sifat jasim. Fa idza dzakarallah khanasa, ya, apabila orang tadi itu yang diserang oleh hatinya oleh setan, ya, khanas. Ya, khanas itu mundur, lari gitu, sembunyi, hilang, itu khanas.
Ya, jasim itu lebih kepada makna melekat, ya, nempel, kayak perangkok gitu, nempel aja itu, kayak demenan sama demenan kan nempel aja, itu juga setan. Ya, itu jasimun ala qalbi ibni Adam. Wa idza ghafala waswasa, kalau lalai ya nggak ada zikir, ya, maka waswas. Paling kurang zikir lafal, ya, la ilaha illallah, palingnya dia berhenti, apa, lari. Ya, tapi kalau mulutnya berhenti, masuk lagi. Ya, termasuk kayak orang kesurupan. Ya, orang kesurupan datang yang ruqyah itu kan, dibaca, oh panas, oh ya udah saya keluar gitu kan, ya, udah keluar. Yang ruqyahnya pulang, masuk lagi. Ya, kenapa? Karena di dalam dada orang itu ghaflah, gitu. Jadi yang perlu dilakukan ketika orang kemasukan jin itu adalah terapi akidah. Bagaimana menyalahkan cahaya di dalam pikirannya itu, ya, menyalahkan nur. Nur itu kan ada nurul akal. Akal saja itu setan, ya, artinya orang berpikir logis saja, setan nggak ada itu, nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, maka orang-orang yang rasionalis, ya, mana setan nggak ada, ya karena dia cahaya akal itu ditakuti oleh syaitan, termasuk cahaya ilmu. Itu apalagi cahaya ma'rifah. Namun masih nyium baunya di dalam tubuh kita, apa? Nafsu. Nah, kalau tidak melawan nafsu, ya ditunggu melengnya, katakan, ditunggu lalainya. Idza ghafala waswas. Ya, kalau dia lalai saja. Biasanya lalai itu oleh sebab apa tuh? Ghadab. Awwalu ghadabin jununun, ya. Orang mula-mula marah itu apa? Gila, ya, junun. Junun itu kan tertutup nurnya, akalnya. Maka orang pemarah pasti mudah kerasukan jin. Itu. Tapi ada yang marah mulu, jin nggak masuk-masuk. Ya, siapa dah? Istri marah mulu tapi nggak masuk-masuk jin, heran itu. Ya. Istri yang suka marah-marah, yang enggak. Apalagi yang membuat nur akal itu redup, syahwat, ketinggian syahwat itu redup akal itu. Orang yang syahwatnya tinggi mudah kemasukan jin. Ya, apalagi khauf, takut. Takutnya sampai kecingan banget, takut banget. Ya. Ke WC juga takut malam-malam. Turun dari tempat tidur juga di atas ranjang takut, di bawah kolong ranjang ada hantu. Tapi kalau takutnya yang bersifat traumatik itu enggak, itu masalah psikologi, ya. Tapi kalau takut itu memang, ya, bermula memang dari trauma, tapi akhirnya jadi karakternya takut, udah gelap, sedih. Ya, maka Nabi kan doanya minal khuzun wal jubun, gitu, dari sedih dan takut, karena itu meredupkan akal. Rata-rata orang kemasukan jin itu ya diantara itu, karena nur akalnya itu redup. Kalau akalnya diterapi, dibangun dengan pikiran-pikiran yang positif, disugesti, nah maka hilang, jadi berpikir rasional. Itu disebut orang yang cerdas akalnya. Orang punya akal sama, sebetulnya kecerdasan sama, ya.
tetapi banyak yang kecerdasan itu kan cahaya, banyak yang meredupkan cahayanya itu. Dari kecil anak itu nggak dikasih, nggak diasah, nggak ngaji, nggak apa, ya udah kecerdasannya redup itu. Tapi kalau dijaga, banyak tidurnya, itu akal juga redup nurnya. Banyak makan, akalnya redup. Ya, banyak ngomong yang gak ada artinya, gak dijaga, ngomong apa aja, ada bercanda, ngomong ngidul, jorok, udah apa, akalnya gak cerdas. Karena akal cerdas itu cahaya, ya, cahaya itu kan tajam, ya. Mengusir, ya, menghilangkan kegelapan yang menghalang. Nah, ketika diberi satu bayan ilmi gitu, penerangan tentang satu pengetahuan, maka dengan tajam, ya, dia mampu memecahkannya, ya, memahaminya. Lalu, ya, ada cahaya zikir dalam hati itu. Nah, paling kurang dari lidah itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil dipikirkan isbat nafinya. Nah, itu ya sama juga menambah penerangan akal. Udah terang, dikasih lagi, tambah lagi cahayanya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ya. Lagi begitu mah setan, ya, khanas. Tapi kalau berhenti mulutnya, ya, lalu di hatinya tidak ada nur, ya, dan masih tercium bau syahwat oleh iblis itu, oleh setan itu, cium, ya, nggak ada yang ngehalangin baunya. Gitu. Tapi kalau ada sifat-sifat mulia, akhlak, terhalang, ya, tidak tercium. Nanti yang digoda siapa? Kalau sudah katakan syuhud lah wali, yang digoda istrinya, anaknya, itu pusing, ya, bapaknya tuh, waduh, anak gua, istri gua lalai, masuk lagi. Nah, kita itu seolah-olah, ya, hidup itu apa, ya, kalau apa, Syekhuna daiman qala, ya, Syekhuna, ya, selalu berkata ghairu mubalah, katanya. Ghairu mubalah itu apa ya, hidup itu enggak ada pedulinya, ya, sama setan, sama nafsu, sama faktor di luar yang akan memperburuk pikiran hati. Blow on aja gitu. Dan kalau itu bukan ahli ilmu, nggak apa-apa, ada ilmunya, ya. Ustaz ngajar ngaji ilmu misalnya, tapi di luarnya ghairu mubalah, nggak ada adab, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kalau di dalam masjid, ya, mungkin itu tempat yang diridhai Allah gitu, dan faktor untuk bisa ingat, bisa nggak mikirin maksiat mungkin di masjid gitu. Bukan berarti setan nggak berani masuk ke masjid. Oh, di Ka'bah aja berani, apalagi masjid gitu. Ya, kita kumpul begini, ya, misalnya lagi baca Quran, lagi baca kitab, ya, bareng-bareng di majelis, lalu ada yang lalai, setan menggoda aja. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak zikir, ya, nggak zikir.
Tapi kalau ada akalnya nur maka takut. Lalu ada isi ilmu nur, itu juga bertambah takut. Lalu di dalamnya ada syuhur, ada ma'rifat. Artinya ada sifat-sifat mulia, itu nur semua, anwar, malah anwar Muhammadiyah. Maka itu mungkin naumul alim asyaddu ala syaitani min ibadatil jahil gitu. Tidurnya orang alim itu lebih susah setan menggoda daripada orang yang sholat, orang yang lagi ibadah. Itu jazim. Ya. Fa idza qubilal khatiru bihadhil muqabalati kanatil haqiqatu lahu wasilatan. Apabila bisikan itu dihadapi dengan muqabalah ini, zikir, maka ya hakikat itu akan sampai kepadanya. Ya. Wa bitikrariha alaihi fihi mutamakkinah hasilah. Apalagi mengulang-ulang ya hakikat tadi itu di antara apa padanya itu, pada khatir itu. Ya. Mana itu makin menjadi mutamakkinah, kokoh, hasilah, artinya hasilah terjadi. Walihadza qalu, oleh karena itu mereka berkata, orang sufi ini, man taraka syahwatan sab'a marratin lam yubtala biha. Orang yang meninggalkan syahwat 7 kali, maka ia akan maka tidak diuji dengan maksiat itu, ditimpa musibah dengan niat itu. Wallahu ta'ala akramu. Kenapa? Karena kita ingatnya Allah. Ya. Maka dia tinggalkan syahwat dengan zikir, maka tidak kena ujian syahwat itu. Artinya setan tidak menggodanya. Kenapa? Karena Allah lebih mulia min an yu'azziba qalban, ya, daripada mesti menyiksa hati dengan sebab syahwat. Ya, turikat li ajlihi, yang dibiarkan karena Allah. Enggak mungkin. Allah lebih mulia. Ya. Ya Allah, artinya Allah itu terlalu mulia untuk membiarkan syahwat menyiksa hati seseorang. Ya. Itu sebab zikir itu penting. Ya. Banyak khatir itu ke hati. Allah, ya, Allah, misalnya itu terusir, ya, bukan merenung, ya, tidak bisa dilawan dengan fikir, mesti dilawan dengan zikir. Karena kita itu belum bisa berpikir. Yang bisa berpikir itu orang yang bisa berzikir, zikir hatinya. Baru boleh berpikir. Kenapa? Karena definisi fikir menurut orang sufi itu adalah sayrun qalbi, perjalanan hati yang ya, ilallah ta'ala, kepada Allah. Jadi mikirnya mikir Allah. Karena selain mikir Allah khayal. Karena objek yang dipikirkan itu ilusi, tidak ada hakikatnya. Ngapain mikirin orang? Orang itu akan berjalan berdasar kehendak Allah. Ngapa ya bocah begitu? Lantar ya Allah. Lah kita masih nganggap ya, bocah kayak orang tua nganggap anaknya kecil aja. Dia nggak tahu kalau anaknya udah melakukan apa aja. Ya, yang orang tua nggak terpikir. Ya. Anak datang ke orang tua, oh soleh banget. Padahal di luar siapa yang tahu? Ya. Begitu terjadi, lah anak saya enggak perasaan lagi. Ya. Di rumah jiem baik. Jangankan udah gede umur belasan,
Bocah kecil itu juga bisa itu. Ya. Orang tua kalau cuma ngomong sholat, udah sholat, udah puas, nggak sholat, nafsu. Ya. Mesti sholat dilihat, ayo dilihatin gini. Itu kita lihat. Ya, kita tinggal ke 2 rakaat, kacau lagi itu 2 rakaat yang terakhir, yang kedua itu. Ya. Karena itu nafsu. Bocah itu utuh nafsu, belum ada. Ya. Nur akalnya juga belum kuat, apalagi nurul ilmi, nurul ma'rifah, nurul amal. Amal kan bikin cahaya, yaitu kemudian jadi ma'rifat. Baru nur ma'rifat itu yang begitu kuat. Nah, cuman kita ini banyak amal perbuatan kita nggak bikin cahaya. Ya. Amal soleh kita yang kita bikin apa? Ya, bikin harta, bikin kedudukan, bikin nasi, bikin. Fa'raf dzalik wa'mal 'alaihi, ketahuilah, amalkanlah, fa innahu sahihun, itu benar, mujarrabun, ya, itu sudah mujarrab, teruji, ajib dan ajib. Ya. Saya waktu kecil tuh sering dengar, ya, dulu Abah Nawawi itu, ya, tidur siang, tidurnya tiba-tiba bunyi setan, wah, gitu. Kata saya waktu ngeliatnya, what, tidur masih bangsat bayar orang, ampun dah. Padahal itu kalau sekarang, ya, saya pahami, saya merasakan, ya, tadi ya, khawatir itu datang, ya, dari setan menggoda, ada syahwat. Dan ya, tasawuf artinya para mursyidin mengajarkan dalam tarbiyah, ya, mengajarkannya adalah dengan zikir. Ya. Kenapa kata mereka mengatakan tasbih itu seperti apa? Pedang. Kita itu selalu siaga perang kepada setan, adu kepada nafsu. Nah, perang itu kan bawa pedang, dan pedang itu tasbih. Meskipun kagak dibaca, makanya apa yang dikalungin tasbih itu. Ya. Berbeda. Dulu saya di Mesir berguru dengan Syekh Zakiyuddin Ibrahim. Beliau melarang tasbih dikalungkan atau ditaruh di tangan, di kantong. Kenapa? Karena sering dia sebetulnya sedang menunjukkan tasawuf yang syar'i gitu. Yang maaf saudara kita yang sebelah sana itu nggak ngeritik gitu di hal-hal yang menjadi mengundang kritik mereka itu dihilangkan. Ya, tapi seperti Syekhuna dari Sidi Abdul Qadir Isa, gurunya adalah Sidi Muhammad Al-Hashimi, dia malah selalu ngalungin tasbih. Itu. Ketika ditanya, baju saya ini nggak ada kantongnya, katanya. Jadi tasbih taruh di mana? Yang paling enak di leher. Itu. Dan saudara kita yang sebelah sono kan nganggapnya, wah, biksu katanya gitu. Ya serupa tapi tak sama. Urusan apa kalau serupa? Kebaikan itu pasti serupa. Karena dari manapun datangnya kebaikan itu asalnya dari Islam. Dan Islam melegitimasi semua kebaikan yang dipandang oleh akal, kan datangnya dari Tuhan. Nah, cuman ya otak yang sempit itu, ya, pandangannya juga sempit sekali. Paling enggak begitu di kantong ada tasbih, Allah. Ya. Ini mah tasbihnya hilang mulu, mak.
Allah. Faslun bil ma'lami tsani wa ma fihi minal wujuhi wal ma'ani. Ini maklam yang kedua, ya. Tanda ciri yang kedua. Dari apa? Dari kutub pertama tentang tahqiqun niyah. Ya mesti ada poin-poin, ada maklam-maklam, ya. Maklam yang pertama itu adalah sayyi'atul mujarradah, dosa-dosa yang murni, ya. Dosa yang bukan menyia-nyiakan kewajiban dan juga bukan melakukan kezaliman selain dosa itu mujarradah. Itu secara syar'i itu gampang menghapusnya. Dosa yang sudah dihapus itu berkenaan dengan menyakiti orang, ya, radul zalim. Itu sebab tarbiyah orang sufi itu bagaimana, ya, tidak menyakiti orang. Dan Rasulullah SAW lah, ya, manusia yang tidak pernah menyakiti orang, sehingga dalam peperangan Nabi, ya, tidak pernah membunuh. Meskipun paling depan Nabi hanya menghindar, yang bunuh sahabat yang mengirinya di belakang kiri kanan. Tak 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 jatuh, celok. Jadi bacok sat, ya, terhindar ke sana, ceres gitu. Ya. Keberaniannya paling depan, tapi kasih sayangnya juga paling depan. Nah, maklam yang kedua ini wa ma fihi minal wujuhi wal ma'ani. Apa wa ma fihi minal wujuh? Aspek-aspek dan kandungan-kandungan tertentu. Jadi ada beberapa wujuh, ada beberapa masalah-masalah, aspek-aspek, ya, dan ma'ani-ma'ani, ya. Apa wahwa istidrakul hukukil fa'itah, menunaikan hak-hak yang terlewatkan, bil wujuhis sihah, dengan cara-cara yang benar, as-sabitah, yang sabit. Artinya sabit itu yang diketahui, ya, yang sabit, yang ada, yang nampak. Ini kan masalah dosa, itu taubat dari dosa, ya. Maklam yang pertama dia mesti fase yang pertama orang taubat ini niat, tahqiqun niat. Nah, di dalam niat ini maka ada maklam-maklam, ada ada tanda-tanda dosa yang perlu diniatkan taubat. Yang pertama adalah sayyi'at mujarradah, ya, murni keburukan. Nah, yang kedua ada beberapa aspek, ya, sesuatu yang bukan perbuatan tetapi sesuatu yang bersifat ma'ani, ya, apa seperti menunaikan hak-hak yang sudah luput, sholat, ya, sholat kita yang dulu, puasa kita yang dulu, utang kita yang dulu, itu kan hak-hak, ya, yang ta'itah, itu dosa, ya, bil wujuhi sihah, tapi dengan cara-cara yang benar menunaikannya, dan sabitah, sabit menurut akal, menurut adat, yakni mu'tarab, yang mu'tarab, yang la yakhlul amru fiha, perkara tersebut tidak terlepas min salasati aujuh, dari 3 sisi. Likullin minha hukmun wa tawajjuh, ya, setiap 3 itu, ya, ada hukumnya, ya, hukmun, dan juga ada tawajjuhnya. Likul
Likullin minha hukmun wa tawajjuh. Artinya ada pendekatannya. Wajh itu ada arahnya, ada sikapnya, ada pendekatannya, ada ya. Tawajjuh itu kan ada orientasinya, artinya ada sikapnya lah, ada ya. Setiap masing-masing daripada tiga tersebut ada hukumnya, ada ketentuannya. Awaluha an takuna mahsuratal adad. Yang pertama ini, hak itu mesti dalam jumlah yang pasti, mahsurah al-adad. Adadnya mahsur. Adatnya yang pastilah ya, yang bisa dihitung artinya. Maka antakuna al-huququl mustadrakah tadi itu ya, mahsuratal adadi ya, jumlahnya pasti. Kalau kita mau tunaikan hak yang terlewat, berapa rakaat, berapa hari, berapa duit? Lah jangan kagak tahu lah, masa baik kagak tahu berapa ya. Nah kalau ditanya lupa baik, ya udah bayar sampai ini, kalau ini penyelesaian fikih, bayar sampai dia merasa kayaknya udah gitu. Muhaqqaqatat tarattubi bizimmah ya, taratubnya, urutannya muhaqqaqah ya, terjaga ya, terpelihara urutannya. Tahun ini Ramadan itu namanya taratubnya. Bizimmah yang ditanggungnya, dalam tanggungan dia gitu. Kalau duit segini. Wal qiyamu bihadhihi, menunaikan hak yang mustadrakah ini, yang faitah ini ya, al huququl faitah ini, a'zamu wajibin, ini wajib yang paling besar. Kalau adatnya sudah mahsur ya, kemudian taratubnya betul-betul muhaqqaq, terpasti. Muhaqqaq itu artinya terjaga ya. Wa akbaru muhimmah, ini tugas besar. Lakin tetapi katanya ala wajhin, di atas cara yang la yaqta'u anha, jangan sampai terputus. Makanya harus diketahui bilangannya. Saya Ramadan tahun 2020 misalnya 2 hari ya, tapi kalau itu mah ada hukumnya lain ya. Kalau puasa itu ngelewatin tahun itu lain, bukan itu. Sholat misalnya ya, dulu waktu saya sakit tuh misalnya ya, saya nggak sempat sholat itu ya, 2 rakaat. Nah terus pas saya kawin, pengantin baru lagi tuh, saya subuh bablas baik gitu ya, lupa kodok lagi. Habis mau kodok, bini udah kecil lagi baik, jadi lupa dah katanya gitu. Iya, kata lakinya ngomongnya begitu, bininya ngedeketin baik katanya. Padahal mah kata bininya dia yang deketin ya. Ya. Nah itu kan ketahu tuh adatnya mahsur tuh. Nah maka ketika dia tunaikan, jangan sampai putus. Itu. Ya, artinya jangan lakin ala wajhin la yaqta'u anha. Bagaimana caranya supaya melakukannya jangan sampai kita memaksa diri, jangan sampai putus. Kalau misalnya udah ketahuan sekian, udah kita bayar. Itu setan nanti menggoda. Ya ada baik, putus lagi. Ya. Wa kaifiyatin, dan juga dengan cara la tukhillu bima ya'ti bihi minha. Tidak merusak bima ya'ti bihi minha ya, kepada apa yang ia lakukan itu daripada hak tadi. Artinya jangan merusak yang sedang dia tunaikan itu ya.
Wazalika, demikian itu caranya nih, bi an ya'khudha bi aqsal maqduri al-wasati. Ya, caranya maka dengan apa? Dengan mengambil bi aqsal maqdur al-wasat. Ya. Mengambil dengan aqsal maqdur, wasat, kadar yang paling. Aqsa itu paling, makdur itu kadar, al-wasat yang sedang. Jadi sedang-sedang, makanya kita mau bayar berapa dulu nih gitu. Nah, jangan sampai keputus. Makanya jangan, wah saya 200 kali surat saya bayar sekarang. Jangan dulu, 10 dulu dah minggu ini gitu. Wa in kana ghairuhu yustahabbu wa yubtabat. Ya, nggak apa-apa dah, meskipun yang bagusnya mah, yang yustahabnya, yang yubtabat mah, ya bukan begitu banyak, tapi nggak apa-apa, daripada terputus, mendingan ambil yang sedang. Pak Rasul mali tajir al-balagh, karena modal harta orang dagang itu yang penting apa? Terpenuhi. Artinya orang kalau dagang yang penting apa? Balik modal, kan begitu. Kita melakukan sesuatu yang penting selesai. Ini bukan persoalan dagang, ini jadi pepatah. Para sumali tajir al-balagh. Ya. Modal orang dagang al-balagh, yang penting sudah terpenuhi modalnya, selesai. Wa kullu ma yukhillu bihi falaysa yustasagh. Ya. Segala yang bisa merusak, mengurangi sesuatu tadi itu maka tidak diterima. Ya. Kalau itu uang, maka uang segitu, bayar segitu dulu, ya, supaya selesai. Ini perkara dalam membayar hak yang telah luput. Asani yang kedua, antakuna al-huququl faitah tadi yang mustadrak, ya, muhaqqaqatal hukum, hukumnya pasti. Hukumnya apa ini? Ghairu mahsuratin, walaupun tidak terhitung, terbilang, tapi hukumnya pasti. Ya. Fal ahdu bi ahwatil adadain hiyal halatul masyhurah. Maka kalau ada dua bilangan misalnya, maka ambil yang paling hati-hati. Karena mengambil yang hati-hati ini itu adalah al-halatul masyhurah. Itu situasi yang terpuji, yang disyukuri nantinya. Ya, artinya dia bisa menyelesaikan dengan baik. Lakin min ghairi ighal, tapi tidak terlalu berlebihan. Bil ikhtiyar, di dalam berhati-hati itu bi awwali wakhlah, sejak awal. Jangan terlalu hati-hati banget. Nanti malah enggak memenuhi hak, enggak menunaikan hak. Bal ba'dal farad min awwalihi bi muhlatin aula muhlah. Ya. Bahkan setelah selesai, ya, dari awal juga, ya, adanya tenggang waktu atau tidak adanya. Ya. Li'anna al-azma 'ala al-istiqsa, karena bertekad untuk menghitung semua al-istiqsa itu, yujibu ajzan nafs, itu membuat jadi lemah. Ya. Sholat ada 200 kali, waduh nggak bisa ngerjain, makanya dibatasin dulu tuh. Yang pertama tadi adannya, gua bayarinnya dulu dah. Ya, kayak perempuan kan, misalnya haid 15 hari gitu, kan harus dibayar. Harus dibayar nggak? Puasa. Ya, kalau sholat makan enggak. Gitu. Puasa kan harus dibayar 15 hari.
Itu kadang-kadang kalau dibayar sekaligus itu malah bikin lemah. Ya, makanya kan kalau fikih nggak melihat alasannya, alasan kekhusyuan, kekhuduan, nggak melihat, ya, nggak dibahas. Tetapi solusi fikih itu sebetulnya ya sebuah solusi lahiriah yang menjelaskan tentang masalah batiniah, tapi nggak dibahas dalam kitabnya. Ya. Itu sebab kalau tidak belajar nahwu, maka dia akan mempermainkan hukum zahir. Ini boleh, nggak boleh, boleh sedikit. Ini sebetulnya ya tidak boleh. Itu seperti hukum muhallil ya dalam nikah. Kan kalau udah talak 3 nggak boleh balik lagi, kecuali pernah kawin namanya lain. Itu namanya ada muhallil yang membolehkan dia menikah, rujuk udah talak 3, itu ada yang nikahin. Temennya disuruh, lu gua bayar ya nikahin bini gua, tuh jangan colek-colek, lu awas lu. Nah ini kan mainin hukum fikih, karena kata fikih boleh kalau udah kawin lagi dibikin. Nah menurut tasawuf nggak boleh. Gitu. Sama dengan ilmu ma'ani, dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu mengatakan ini ya juzut taqdim, bahkan ini ya, yujibu taqdim. Ini boleh didahulukan, ini wajib didahulukan. Padahal nanti dibahas di ma'aninya. Ya. Kenapa ini wajib didahulukan? Karena konteks maknanya yang ingin diangkat, yang ingin ditunjukkan adalah makna ini. Gitu. Nah ngaji nahwu ya nggak ada ma'aninya, nah, kering ketika baca, ya nggak subur maknanya, nggak dalam. Begitu juga fikih, mengaji tasawuf kering, ya, mau melaksanakan dan tidak melaksanakan hampa, nggak ada apa-apanya. Li'anna al-azma 'ala al-istiqsa, karena bertekad untuk menghitung semuanya ini membawa lemah. Anil ihsa, lemah dari menghitungnya. Wal khilatu 'alaiha aula, maka mesti ada khilah, mesti ada siasat. Ya. Wal khilah, maka menyiasati. Kenapa sih? Supaya tetap berjalan. Ya. 'Alaiha itu aula. Mina rujuk ya, daripada ya kembali ya kepada dosa tadi itu, ya kepada hak-hak yang di terluput. Asalis antakuna mashkukatal hukmi wal adal. Ada hak-hak yang luput itu hukum dan bilangannya ragu. Au ghairu mashkukatil adab, atau adabnya tidak ragu. Wala yakhlu, ya mesti ada begitu. Terkadang kan kita berapa ya? Lalu hukumnya itu apa ya? Itu. Imma an yastanida syaqu fiha ila aslin mu'tabar. Keraguannya ada yang disandarkan kepada dalil yang mutabar, dalilnya mutabar enggak? Au la yastanida lidzalik, atau tidak. Bal lima fihi nadharun, ya, bahkan kepada sesuatu yang di dalamnya perlu pertimbangan, nazar, perlu pandangan. Ya. Pada awal, kalau yang pertama, yang orang yang syak itu ya, meragukan terhadap hak yang luput tadi, ya, disandarkan kepada asal yang mu'tabar. Fal awal malkhuzun bil hukmil muttaba. Nah, kalau yang memang ragu dalilnya mu'tabar apa enggak,
Maka ini malhuz fil hukum, ini mesti diperhatikan hukum yang diikutinya. Harus dicari bagaimana pendapat ini, bagaimana. Kalau yang kedua, aduh, ya sandarannya bukan kepada asal yang mutabar, ya cuman masih perlu pertimbangan ini, bilangannya betul apa enggak ya, gitu. Hukumnya apa ya, gitu. Enggak tahu dah. Malhuzun fi bisatil wara', maka wara' mesti bicara. Ya, makanya perlu wara' itu. Ya, orang yang punya ilmu pengetahuan, ya kalau ceramah, bapak-bapak mari kita ibadah yang banyak, katanya gitu. Lihat para wali itu qiyamul lailnya 120 kali salam dan zikir dari pagi sampai sore. Lah dagangnya di mana? Ya, dia cerita wali yang tajrid, ngomong sama kita orang yang sibuk. Ya, sebetulnya orang yang artinya memberikan nasihat, dakwah, ya, yang tidak hakim, yang tidak bijak, ya, itu karena ada dua, kurang ilmu dan kurang wara'. Nah, kalau kurang ilmu, dia tidak dapat menempatkan kalamnya, gitu. Nah, kalau kurang wara', ngeberatin kepada orang, ngentengin dia. Tadi kalau misalnya ceramah, kita ini harus beribadah. Ibadah itu, zikir itu satu hari mestinya 70.000 gitu. Qiyamul lailnya 70 salam. Baca Quran khatam satu hari 4 kali. Wali itu makanya. Sekarang tanya, lu berapa kali? Ya, itu tidak wara'. Kalau dia alim, tidak wara'. Ya, karena kalau wara' ngomong sama orang yang enteng, tapi untuk dia yang berat. Gitu. Maka orang yang berilmu ada wara'. Kalau orang yang berilmu kan alim, ditambah wara' jadi hakim. Nah, orang yang tidak bijak itu karena tidak wara'. Ya. Adapun orang yang salah menempatkan ucapannya itu tidak alim. Nah, sudah salah menempatkan tidak alim, yang ngomong-ngomong orang awam begitu. Ya. Orang alim itu tidak tahu kulli maqal maqam, likulli rijal maqal. Ada orang, ada narasi yang tepat, gitu, dan narasi ada tempat yang tepat. Ya, itu namanya alim. Nah, kalau memberatkan kepada orang itu tidak hakim karena tidak wara'. Nah, seorang dai itu perlu ilmu dan perlu wara', perlu fikih dan perlu tasawuf. Maksudnya begitu. Dulu kan belum ada istilah fikih dan tasawuf, makanya perlu ilmu dan wara' katanya. Maksudnya perlu fikih dan tasawuf. Lakinnal wara'a ba'da tamakunid diyanah. Nah, tuh. Wara' itu setelah agamanya kuat. Ya. Agama kuat itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang tahu hak Allah dan hak hamba. Orang yang tahu hak Allah dan hak hamba itu berarti dia punya ilmu syariah yang luas. Wansirafu ma yata'allaqu bihi wajhul khiyanah, berpaling dari yang berkaitan itu adalah khianat. Itu sisi khianat. Fala yanbaghi lil mubtadi, maka seorang mubtadi, ini kan nasihat pada muridnya, tidak patut an yata'allaqa bihi bihadzal bab. Ya, katakan yata'allaq itu bergantung hatinya, sibuklah dengan bab ini.
illa ba'da tahqiqit tanassul, setelah dia meraih tanassul. Tanassul itu adalah mencabut sifat-sifat buruk, mencabut dosa-dosa, mencabut tanassul itu. Artinya setelah dia mampu mujahadah wal ijtinab, dan menjauhi dosa, li'alla yughila fid-din, supaya tidak melampaui batas dalam agama. Allah fayu'addihi al-amru, maka perkara itu akan menjerumuskan dia li mufaraqatil muhtadin, untuk jauh menjadi kepada orang-orang yang mendapat hidayah. Dia tidak mendapat hidayah. Ya. Orang tuh dua saja yang dia perlu kuasai, ilmu dan hati bersih. Atau bukan dan, atau ilmunya luas, semua apapun dia pelajari sehingga tahu itu, ya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau enggak hatinya bersih, dia selalu bijaksana. Kalau dua-duanya enggak, ya kacau. Jadi ustadz kacau, jadi kiai kacau, jadi nggak jadi apa-apa, kacau. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Janganlah seseorang itu terlalu tasadud dengan agama, melainkan dia akan kelindih, kalau kata orang kita, kelindih kepada agama. Ya. Orang yang terlalu tasadud, qiyamul lail 60 salam, dia paksain, tidak sesuai dengan kemampuan. Tadi saja menunaikan hak yang pahit aja di dalam tasawuf ini kan. Tasawuf itu kan apa? Tasawuf itu mengajarkan bagaimana beramal yang baik. Kalau fikih kan cuma mengetahui amal dan melakukan cara fisik ya yang terbaik, tetapi ya menerapkannya, tatbiknya, itu tasawuf. Ya. Fikih tanpa tasawuf itu jadi berat. Gitu. Makanya ada istilah katanya, al-fiqhu yunawwimuhu, apa itu? Fikih itu membuat orang tidur katanya, dan tasawuf membuat orang bangun. Fikih itu membuat keras, tasawuf itu membuat lembut. Coba ngelihat fikih, wah nggak boleh. Lihat orang haram tuh, nggak boleh tuh. Ya. Tapi ketika tasawuf begitu, dia bilang bukan tidak boleh, ya, tapi kamu mesti melakukan ini supaya meninggalkan itu. Gitu. Nah, maka jika agama, seseorang melakukan agama dengan syad, nanti dia kalah. Yang sekalinya rajin baca Quran seharian 10 juz, habis itu 10 tahun gak baca Quran, ghalabah, keberatan udah. Ya, tapi mesti tadarruj. Tanbihat, ini ada peringatan. Al-awwalu man iktasara ala aqalli ma yaqdiru alaihi. Barang siapa yang membatasi dirinya terhadap batas minimal yang ia mampu, dakhala li aqsa ma yantahi ilaihi, dia akan masuk kepada maksimal yang dia tuju. Kalau melakukannya pelan-pelan, nanti dia bisa melakukan yang banyak. Agama mesti dilakukan begitu, ya, pelan-pelan dulu. Cuman saking pelannya, jadi lebih pelan daripada ciput.
Ya, Ciputat jalannya rusak, kapan sampainya? Ya, ulama dulu punya kebijakan pelan-pelan. Dilanjutin, mestinya yang pada generasi berikutnya ngelanjutin langkahnya lebih cepat. Enggak, orang dulu pelan-pelan, lah dia pelan-pelan. Jadi kan begini, hari ini tidak boleh sama dengan hari lain. Orang dulu itu adalah hari kemarin, dia udah begitu jalannya. Nah, generasi berikutnya mestinya rada kencang, disamain. Akhirnya jadi tradisi agama itu. Kenapa? Sanad ilmunya tidak nyambung dengan yang duluan, sanad riwayatnya nggak nyambung kepada yang duluan. Dan itu penjajah dulu memotong sanad. Saya melihat tarekat saja sepanjang sejarah Islam di Indonesia ini, ya, itu 4 kali generasi terputus. Satu generasi berikutnya sanadnya nggak nyambung ke sini, dia ngambil lagi dari yang lain. Satu generasi putus lagi, lemah lagi, dia ambil. Ya itu mungkin sunatullah. Ya. Tapi orang-orang bodoh mengatakan, wah dia nggak ngikutin nenek moyangnya. Emang agama nenek moyang? Ya. Nah, ini realitas sejarah begitu. Ya, di Banten dulu tuh, rupanya sultan-sultan pertama tarekat mereka itu, ya, Saziliyah dengan Qadiriyah. Tapi generasi pertengahan Satariyah, ya. Generasi yang terakhir sekarang TKN, Qadiriyah. Dan itu sanadnya berbeda-beda. Kenapa? Karena generasi keberapa, ketiga misalnya, itu sudah layak tasir, tapi masih ngaku baik. Dia bersambung layuntij, artinya tidak tidak berproduksi, enggak melahirkan generasi yang lemah, bodoh, dan bukan tasawuf akhirnya. Ya, maka ada, ya Allah menolong generasi yang menyambungkan lagi dari yang tersambung, ya, riwayatan wa dirayatan wa sulukan, ya, wasirran wa haqiqatan, ya, nyambung lagi, nanti putus lagi nyambung. Karena memang Nabi, ya, mengatakan setiap ujung tahun ada yang orang memperbaharui agama ini, yang tidak peduli laumata laim, celaan cacian orang-orang yang mencacinya. Hakikatnya itulah Allah menjaga agamanya. Jangan pernah bahwa kita ini menjaga agama, menjaga orang, menjaga diri aja nggak bisa kita. Ya, kita ini beribadah kepada Allah. Mungkin gara-gara kita yang memimpin agama ini bodoh jadi rusak. Ya, maka serahkan kepada Allah. Ini enggak, wah ini orang pendatang. Lah, lu kan pendatang di bumi ini. Ya. Lah karena orang aslinya cules males, lah yang pendatang yang rajin yang ngambil. Itu Tuhan yang melihara agama. Itu pendatang. Ya. Itu ilmu kurang, tauhid kurang, marifat nggak ada. Dan itu kisahnya begitu. Ya. Al-Imam Syazili, dia orang dari Shazula, orang dari Maroko, hidupnya di Mesir, wafatnya di Mesir, ya, beranak pianak di Mesir, melahirkan khalifah semua orang Mesir. Li'annal munbatta la ardan qata'a wa la zahran abqa. Ya. Karena orang yang berlebih-lebihan, munbata itu apa ya? Munbata itu satu istilah.
satu pepatah sudah, ya. Itu satu pepatah yang menjelaskan bahwa munbat itu orang yang berlebihan, ya. La ardon qata'a, tidak ada bumi yang dilintasi, ya, nggak sampai. Wala dhahara adqa, kendaraan juga nggak ada yang tersisa. Kejauhan jalannya kagak sampai, kuda juga udah nggak mampu membawanya. Itu jadi pepatah, ya. Kalau keberatan tidak, maka mesti tadarruj, pelan-pelan. Artinya munbata itu orang yang memberatkan, orang yang berlebihan. Asalnya munbata itu orang yang memberatkan kendaraannya, ya. Asalnya nih, makna asalnya munbata itu orang bawa kuda atau bawa himar yang kapasitasnya 100 kilo, ya, diisi 500 kilo. La ardon qata'a, nggak ada tanah yang dilintasi, artinya nggak bisa jalan. Wala dhahra abqa, kendaraannya juga nggak kekal. Nah, ini akhirnya diambil jadi pepatah. Orang yang terlalu memberatkan nggak akan sampai tujuan, dan dia sendiri mogok. Waqtilaful ahwali yaqdi bi ikhtilafil ahkam. Nah, karena perbedaan situasi itu juga menuntut, artinya membawa kepada perbedaan hukum. Fala yanbaghi an taghtarra bima yuzkar min hazmi ulil azaim fi qada'il ashhuril adidati fil yaum. Kamu tidak perlu tertipu artinya diri kamu gitu, kamu tertipu dengan ketegasan ulil azaim, orang-orang yang punya tekad. Ya, Nabi aja ada ulul azaim. Nah, para aulia ada yang ulul azaim, artinya wali-wali yang selalu yang abdul saja, itu ulul azaim. Ya. Dan jangan tertipu di mana mereka ngodok 1 bulan yang bilangannya itu 1 hari. Lah kita mah, ya, wah saya zikir 1 bulan, ya, penuh itu saya enggak zikir misalnya. Contoh di zikir ini, ya, oh gue bayar 1 hari, nah 1 hari jadi 60 kali baca. Ini namanya al-munbatta la ardan qata wa la zahran abqa lan yusadad din ahadun illa ghalaba. Ya, maka dia apa? Ditentuin dulu bilangannya segini, bilangannya segini, bilangannya segini. Begitu juga dalam menunaikan hak yang luput tadi. Jangan mengikuti nafsu. Itu perlunya kenapa orang masuk ke dalam tarbiyah, merapikan hatinya. Nanti hatinya yang bijaksana itu kan hati nanti. Ya, kalau hatinya terang, ada bimbingan Tuhan, maka dalam menunaikan agama jadi mudah, bijaksana. Wala taqtasir ala ma yaqtadil itaba, tapi juga jangan sampai kurang jangan sampai kurang banget alama yaqtadi terhadap sesuatu yang membawa itab alaun, celaan. Dicela juga oleh agama, oleh akal. Abang-abang dikit-dikit banget. Ya. Abang-abang katanya taraweh, namanya taraweh itu adalah sembahyang yang santai, artinya taraweh itu. Ya. Maka yang ringan-ringan waladhdallin amin yasin Allahu akbar, kebangetan juga. Ya, itu la taqtasir ala ma yaqtadil itaba wal laum. Nah, kalau yang sembahyang cepat cincung itu burung ayam matok sampah.
Ya. Fa innahum la yusallun, tidak salat. Enggak, kata pikir-pikir mana, coba cari. Enggak kan ada lah. Ya. Tidak. Apa adabnya tidak ada. Ya. Enggak mesti pergi ke tasawuf, pergi ke fikih aja udah jatuh. Dan fikih tanpa warok, ya. Saya kalau ingat sholat yang diantara tempat yang apa ya, wasatiyah, cepatnya, apa gerakannya, saya merasakan itu dulu ketika dengan Abah Nawawi itu terawih, ya sama 2-3, tapi kenapa ringan gitu. Ya, mungkin yang pernah ngalamin salat sama beliau mungkin merasakan hal yang sama tuh, ya, melakukan ibadah di belakang beliau itu ringan gitu. Ya mungkin ada wasatiyah itu, enggak terlalu Yasin Allahu Akbar, kan enggak. Ya, Nun Allahu Akbar, ya Allah, ya Qaf, ya. Ada itu, saya nemuin ada. Saya berhenti di masjid dulu, ya, pas berhenti itu sekolah madrasah itu ada asrama di situ. Ya. Nah ustadznya udah baca Al-Fatihahnya kayak dibledik maling gitu. Begitu baca suratnya juga Yasin, Qaf, Nun, ya, Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Ya. Selesai itu 12 rakaat, ya, muqatta'ah doang, ya. Bukan, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, ya, sembahyang lagi, kamu belum sembahyang. Bal tanzur li aqli ma tarahu wastan, bahkan kamu lihat, ya, minimal yang kamu lihat itu sedang bihaqik, di dalam dirimu sedengnya, kan sedang orang lain-lain gitu. Fata'khud bihi duna taksir, kamu ambil tapi tanpa mengurangi, ma'tibari aqwalil ulama, tetapi jangan apa bisa-bisa dewek mengambil, mengiktibar ucapan ulama. Oh, ada ulama yang mengatakan begini, gampang, semua udah selesai. Ya, saya punya pengalaman waktu di Mesir, ya, jadi temus, ya, saya ikut temus, lalu di kapal, naik kapal laut. Kami mahasiswa Kairo itu sudah ketinggalan seminggu dari batas mulai kerja karena banyak urusan-urusan visa yang nggak selesai. Akhirnya kita nggak bisa pergi duluan, harus bareng. Lalu naik kapal. Nah, di dalam kapal itu pada berunding. Kita ini kan dibagi 3. Begitu sampai, ada yang kerja di Mekah, kerja. Mestinya kan sampai itu sebelum jemaah haji datang. Jadi kita sampai, kita selesaikan dulu umroh. Ya, nah apabila udah umroh, karena kita mau lihat haji juga bukan kerja, berarti kan sudah tawaf. Gitu, ya, karena kan tamattu tuh, ya, udah tawaf umroh mendahulukan haji dan kudum. Kalau fikih Kiai Cagir itu kudum, semua tawaf ada semua kudum, ya. Nah seperti begitu tuh, ya. Itu hanya pendapat ulama kecil, pendapat ulama yang banyak enggak ada kudum itu, ada di haji ifrad, apa haji, iya, puroda, ya. Di tamattu sama di qiran nggak ada, semuanya adalah mendahulukan umrah dan gitu. Nah itu kan pendapat fikih itu. Kenapa dia berpendapat begitu? Ada satu ulama berpendapat itu untuk meringankan. Nah itu saya pernah terjadi. Kita ini begitu sampai langsung dibagi tugas.
Kalau yang dapat di Madinah aman, ya nggak kudu tawaf. Ya, kalau dapat di Jeddah aman. Nah kalau yang dapat di Mekah. Nah sedangkan sekarang kita nggak tahu siapa yang di Mekah. Nah naik kapal itu kan akan melewati mikot. Kalau yang udah ketahuan mau masuk Mekah kan, kudu niat umrah di situ. Ya, niat haji apa? Itu nggak putus-putus. Ya. Saya nggak ikut musyawarah tuh, ya, karena saya ngantuk. Jadi supaya nggak keganggu, saya tidur di bawah kursi gitu. Tidur kekurung di bawah kursi. Nah teman-teman nyari, Ustaz Rahim kemana ini? Dia doang nih kagak ikut musyawarah, cari-cari. Dibangunin saya. Ente nih, kita ini gimana nanti kalau masuk yang dapat Mekah? Ya udah nanti pakai ihram di sana. Nggak boleh. Ya terserah kalau yang ngambil nggak boleh. Gitu. Emang ada yang bolehin? Ada. Di kita apa? Gitu kan. Nah saya semua orang kan takut kebagian ke Mekah. Itu saya juga waduh, kalau saya dapat ke Mekah gimana? Sampai Jeddah masih pakai begini, udah ngelewatin mikot. Cari. Nyari apa? Nyari kaul ulama. Ya, memang di sini ma'atibari kaulil ulama. Tapi juga jangan pendapat dewek, kudu nyari pendapat ulama yang muktabar. Saya cari, ketemu gitu. Wara'a al-Imam Tusi, Imam At-Tusi. Ya, boleh kalau orang yang kerja nanti niat umrohnya di dalam Mekah. Baru di situ niatin mau haji apa enggak. Di kitab apa? Di kitab Syekh Wahbah Juhairi. Itu. Rupanya ada yang bawa kitab tuh. Sekarang dulu kan belum muncul di handphone kalau ya, pasti ini bawa kitab dia pas yang juz yang saya baca nggak ada bukan juz ini tapi bener ya iya udah gitu udah tenang sampai ke Jeddah dibagi-bagi bla 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 saya dapat Jeddah kata teman-teman kudunya mah ente dapat Mekah karena yang punya pendapat boleh ente gitu. Nah yang ada 4 orang dapat Mekah mana Ustaz Rahim dosanya ente tanggung ya kata saya lah kenapa saya yang nanggung Imam At-Tusi yang nanggung jangan takut. Nah itu mesti ada kaul ulama ya bukan boleh-boleh dewek gitu. Fahumul qudwah karena mereka adalah qudwah billahi ta'ala al-haul wal quwwah daya dan kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang kedua asani ma tahaqqaqa fi zimmati aw zunna tahaqququhu aw syukka bi alamatin fala bara'ata minhu illa bil ityani bihi wujuban fil awwalina wa wara'an fil akhiri wa man ja'ala baina aynaihi aqsa ma yuriduhu qalla an yaf'ala ma yuriduhu. Yang kedua ini ma tahaqqaqa fi zimmah. Harus sesuatu itu pasti, artinya sudah dipastikan, ditahqiq fi zimmah ya, pada perkara yang ditanggungnya itu. Atau zunna tahaqququ atau paling tidak kepastiannya itu dianggap disangka sudah. Au syukka bi alamatin atau tanggungannya itu diragukan tetapi tetap mesti ada ciri-cirinya. Ragu itu kenapa? Fala bara'ata maka tidak ada kebebasan illa bil ityani melainkan mesti laksanakan. Wajib bil awalina pada permulaan zimmah masalah permulaan tadi tuh kalau pasti tetapi kalau ragu ya bil akhir yang akhir itu ragu wa wara'an maka wara. Nah kalau ragu ambil yang wara ya. Wah ini ragu takut dosa yang nggak laksanakan aja.
Itu. Dan orang yang menja'ala baina ainihi, barang siapa yang meletakkan di depannya, menjadikan di depannya baina ainihi aqsa ma yurid, batas maksimal, target maksimal yang diingininya. Kalau dia bikin targetnya yang besar, yang banyak, qalla an yaf'ala ma yurid, maka hampir dia tidak dapat melakukan apa yang dia kehendaki. Itu sebab zimmah itu harus tahaqqaq, harus dibuktikan mana, ada berapa, dipastikan. Wasyakkun bila alamatin waswasatun. Nah, kalau ragu tanpa ada tanda-tandanya, kenapa kamu ragu? Itu waswas. Ya. Seperti orang ragu kodok sholat, akhirnya dia sholat seumur hidup. Itu pas sholatul umri katanya. Maka orang ngodok sholat seumur hidup duna mustanadin zahiril itibar, tanpa disandarkan kepada pendapat yang zahir yang muktabar daripada itu. Qalahu ba'du syuyukh, itu waswas. Ya. Sebagian orang, sebagian syaikh itu dikatakan waswas dari wasyakun bila alamatin waswasatun. Ya, seperti apa? Fasolatul umri duna mustanadin zahiril i'tibar min zalika, yani min waswas. Qalahu ba'dus suyukh, begitulah para syaikh mengatakannya. Wa nassa fi zakhirah, ada tagnya di dalam kitab Zahirah, ala man'il amali bihi, ya, untuk apa namanya, mencegah melakukan perkara yang sak itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-hukukul maliyah kal hukukil badaniyah, hak-hak harta. Ya, harta orang yang kita haknya luput sama dengan hak badan. Bal a'zamu, ya, bahkan lebih agung. Fawajibu zakati wal kafarati lazimun, maka wajib zakat dan kafarah itu lazim. Wa taharri fihi ahammu min at-taharri fil badaniyat, dan mencari dalam masalah mal itu lebih penting dari mencari dalam masalah badaniyat. Litasallutin nafsi alal qiyam bil awal, karena ada kekuasaan nafsu di dalam melaksanakan yang pertama, urusan harta. Wa takasuliha, dan ada malasnya nafsu di dalam masalah hak badannya. Walidzalika kana wara'us salafi fil mal aktsaru minal ma. Oleh karena itu warok salaf dulu itu lebih banyak waroknya di harta daripada waroknya di air. Ya, air kan masalah ibadah badaniyah tuh. Tapi ya, kalau uang dan nilai itu kan yang bersifat maliyah, mereka lebih warok daripada maliyah. Allah. Ya. Ada seorang sufi, dia tidak mau belanja di warung yang dekat, belanja jauh. Kenapa? Karena kalau yang dekat, namanya dia kiai, ustad, nggak suruh bayar-bayar, bayarnya dimurahin. Ya, berarti dia makan sesuatu yang hukumnya apa itu? Gitu. Dan mak itu ngasih kan ya. Cuman ngasih kenapa? Lah enggak kena ente ustaz, berarti ente ngebayar dakwah saya. Gitu. Enggak mau. Kita malah gepok di situ kan. Nah, nyuruh anaknya, oh, dimurahin ntar lu anak gua. Ya. Besok anaknya udah ya, nongol di situ. Ya, itu anak Kiai Rohimuddin itu. Kasih.
Ya, dan anak itu mesti diajarkan warok. Bombong jadi ustaz, ya anaknya dibiarkan tamak, ya celutak, ya itu tidak ada warok namanya. Nah, ulama dulu warok dalam harta itu lebih banyak daripada warok kepada barang. Ar-rabi'u yang keempat, la yajuz idku man ahata dain bimalihi. Nah, ini tidak sah juga nih, memerdekakan orang yang masih diliputi utang dengan hartanya tuh. Wala yaqbalullahu nafilata man alaihi faridatun, maka orang tidak diterima sunahnya orang yang masih punya kewajiban yang fardu. Fa'ahamul umur al-qiyamu bil huquqil wajibah. Perkara yang lebih penting itu melaksanakan hak yang wajib dulu, summan nawafil, kemudian baru yang sunnah. Wa qad qila, dan dikatakan man kanatin nawafilu ahamma alaihi minal faraid fa huwa makhdu'. Orang yang kebanyakan melaksanakan sunnah, mementingkan lebih sunnah daripada yang wajib, itu tertipu oleh nafsu. Ya, dan wajib itu ada prioritasnya. Sampai kalau orang dulu babnya itu fadail. Fadail itu sebetulnya bab prioritas. Tapi oleh orang yang melaksanakan tanpa tasawuf itu jadi beban. Ya. Itu amal fadail, yaitu puasa sunnah terus. Kalau makan, ya, sampai dikrokir, dijilatir, itu fadilah. Tetapi duitnya banyak dan pelit, itu ini nggak jadi fadail, enggak. Itu makhdum, nafsu pengen melakukan itu. Nah, sedangkan yang wajib bagi dia, orang kaya itu sedekah, ya, daripada sedekah mendingan zikir sama sholat sama Senin Kemis puasa, ini abdol. Enggak diterima sunnah ini kalau yang fardunya itu. Kalau ustad baru, ya, utamanya itu di sholat, di qiyam, jangan mikirin ngasih orang lah, emang miskin itu. Tetapi warok di harta itu lebih utama. Itu sebab seluruh kaum sufi itu, ya, dia lebih banyak memberi daripada apa yang dimakan di perutnya. Kalau kita kan banyak di perut, apa yang beri. Wa qila halakul khalqi fi khirpatain. Binasanya makhluk itu, manusia itu ada pada dua sisi. Istighalun binafilatin, sibuk dengan sunnah, wa ihmalu faridatin, mengabaikan yang fardu. Salat fardu, kewajiban dia kepada anak dan istri, kewajiban dia dalam sosial, itu bisa-bisa tempatnya, ya, ada skala prioritas. Siapa yang prioritasnya ini ada orangnya, siapa yang protesnya ini ada orangnya, jadi tidak tumpang tindih. Nah, ketika orang berpikir tanpa tasawuf, tumpang tindih, acak adut, ya, maka bangunan takwa dalam diri seseorang pun tidak rapih. Kayak rumah, susunan batunya enggak lurus, enggak simetris, enggak, itu menyon-menyon, pasti gampang jatuh. Wa amalul jawarih bila muwata'atil qalb. Yang kedua, kalau tadi kan yang pertama apa? Manusia hancurnya. Yang pertama, sibuk dengan sunnah, mengabaikan yang wajib. Yang kedua, amal jawareh bila muwata'atil qalbi, tanpa ada keserasian hati. Ya, muta'at itu artinya berpijak. Jadi amal jawareh tidak berpijak di hati.
tidak serasi di hati. Apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya di hatinya nggak ada. Berarti kalau di hatinya nggak ada, siapa yang apa yang mendorong dia melakukan? Nafsu. Dan tasawuf bikin apa? Cahaya di hati itu yang akan mengungkapkan amal jawarehnya. Wabil hikam min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wa takasulu 'anil qiyami bi huquqil wajibat. Ciri mengikuti syahwat, orang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah dan bermalasan melaksanakan hak-hak yang wajib. Ya. Orang belajar dulu enggak. Ya. Udah tua baru belajar, pasti repot. Nah, sedangkan pada saat itu ada kewajiban lain yang lebih penting, malah makanya berat. Ya. Tapi untung masih ada dalilnya, kalau belajar sampai mati katanya gitu. Tapi kan tetap ya, abang-abang belajar terus nggak pulang-pulang, lah marah bininya karena ada kewajiban lain. Enggak, belajarnya 1 jam, ngobrolnya 3 jam padahal. Ya laki itu kalau belajar pulangnya lama, ngobrolnya 3 jam. Nah, kalau ibu-ibu lamanya di pasar, itu kelamaan sampai kering, lakinya kelaparan. Ya. Nungguin bininya di pasar itu juga melanggar kewajiban. Makanya kita mau ngebeliin ini orang itu sunnah. Ya. Makanya tadi kembali kepada prinsipnya tuh, imma ilmunya luas, kalau enggak hatinya bersih. Ya, maka bangunan agamanya dalam dirinya, amalan yang dilakukan dalam hidupnya tertib sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ya. Udah goblok, hatinya kotor, ya. Terus mau melaksanakan agama, ya tidak bisa. Wa huwa da'ul udal, itulah penyakit yang akut. Fala yakun minka lahu ighfal, maka jangan ighfal, dilalaikan dari kamu itu, jangan diighfal. Harus ya mendapatkan porsi perhatian yang benar untuk kalau dari istilah lain awlawiyah itu ya, khilaful awla. Makanya dosa pun termasuk urutan terakhir itu, khilaful awla itu ya, termasuk dosa. Pertama kan dosa besar. Wah, udah gak punya dosa besar, berarti tobat dosa kecil. Wah, nggak punya dosa kecil, berarti taubat yang makruh-makruh. Ya. Wah, udah makruh juga nggak ada, taubat dari khilaful aula, menyalahi yang prioritas. Coba kita perhatikan 24 jam, kita susun mana yang prioritas, dahulukan. Kalau terus melakukan itu nggak ada munazaat, nggak ada munazaat itu, nggak ada penyakit tanazu, munazaat. La ilaha illallah. Ya, nggak ada kontradiksi di dalam hati itu. Ya, apa munazaat itu? Konflik, ya, kalau bahasa ininya nggak ada konflik dalam dirinya.
Kenapa orang sembahyang nggak ditinggal, ya, kewajiban suami istri nggak ditinggal, tapi kenapa hati masih gelisah, masih konflik, masih karena ada susunan ibadah yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ya, ada munazaah, ada kegoncangan batin lah, katakan begitu. Ada pertentangan batin. Al-khamis, hasrul adadi bil qada'i mu'inun alaihi. Nah, membatasi bilangan untuk qada. Ini kan qada termasuk hak yang luput. Itu membantu untuk melakukannya. Mu'inun alaihi. Litasawwufin nafsi lima yuntaha ilahi. Karena memang nafsu itu, diri itu betul-betul sangat mengingini untuk menyudahi kepada perkara itu, ya. Wa ja'alahu mawqufan ala wajhin wahidin yaqdi bi sa'amatiha fihi. Dan mesti bilangan itu dijadikan mauquf satu, wa ja'alahu, dan dijadikannya bilangan tersebut mauqufun ala wajhi wahidin, dijadikan bertumpu kepada satu sisi, satu pola, satu, ya, yaqdi, yang akan membuang kebosanannya, yang akan ya, jangan sampai bosan. Jadi di bilangan yang kita qada itu tertentu, kemudian satu pola, misalnya dohor aja misalnya begitu, ya, jangan acak-acakan, nanti malah bosan. Falyakunil qiyamu bi adadi adna, maka mulai dilaksanakan dengan bilangan yang paling kecil, summa wasat, kemudian yang tengah, summa a'la, yang tinggi. Litajula bima taqtafihi, agar ada pergerakan dari apa yang dia lakukan itu, dia ikuti itu. Ya, artinya agar terus aktif, ya. Litajula, agar terus bergerak, enggak berhenti. Watajid rahata bitatwir wa ziyadah, dan mendapatkan kenyamanan ketika itu ditambah, dikembangkan, ditambah. Wal quwwah, dan mendapatkan kekuatan. Watajid rahata bitatwir wa ziyadati, ya. Watajidul quwwata, ya, wal quwwata ala tahsin, dan mendapatkan kekuatan di atas tahsin untuk memperbaikinya, ijadah, dan untuk ijadah itu membetulkannya, ya, tahsin memperindahnya, ijadah memperbaikinya. Jayyid, ya. Ini catatan-catatan yang perlu diperhatikan. As-sadis, du'ful ba'is yad'u litakasulin nafsi anil inbi'ath. Lemahnya motivasi itu membawa kepada kemalasan nafs, ya. Kemalasan dari apa? Untuk bangkit anil inbi'ath wa takasuriha anid dawami, dan akan lemah, ya, untuk melakukan secara berkesinambungan, wasabat, dan teguh. Fa idza wajadat zalika wala mu'ina fadzakirha wa'idha. Apabila fa idza wajadat zalika wa idza wajadta zalika, jika engkau mendapatkan perkara itu, artinya motif yang lemah itu, wala mu'ina, dan tidak punya sesuatu yang bisa menolong dia, fadzakirha wa'idha, maka peringatkanlah nafsu itu, nasihatilah, cari orang yang ngingetin, nasihatin. Summan hadnahatal ghadaban, kemudian bangkit seperti bangkitnya orang marah. Udah dapat penjelasan, dapat nasihat, ya, maka penting. Saya ada satu fenomena, saya lihat di mana-mana orang-orang itu, di mana-mana
Dan memang itu diperintahkan. Setiap ketemu ulama, deketin dan tanya. Jika ketemu misalnya ada ulama masuk ke kampung itu, orang itu nggak nanya bahwa mayit. Kan para sahabat dulu begitu masuk ke kampung, lah nggak ada yang ngaji, nggak ada yang mau nanya. Apa kata sahabat? Tandu saya dari kampung ini, fa innahum mayyitun, katanya. Mereka itu mayit. Ya. Dan itu adab. Nah, saya dulu perhatikan, perasaan di Cegi dulu nggak ada yang nanya sama kiai. Karena kiai saudaranya, jadi nggak ada minta pendapat, nggak ada nanya. Itu lama tuh dulu saya perhatikan, iya. Gitu. Nah, di tempat-tempat lain mungkin nasihat itu hidup. Ya. Saya merasakan, saya datang ke daerah lain yang hidup, dikejar-kejar, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, nanya. Itu artinya banyak yang sunnah mahjurah, ya, di tempat-tempat yang tidak ada ruh nuhud, ya, jiwa untuk bangkit, ya, dalam beragama, dalam memajukan agama, itu tidak ada. Ya. Para sahabat masuk ke satu kampung di daerah Iran, ya, nggak ada yang nanya, ya, tandul aku dalam, bukan nggak ada yang nanduk, ya, nggak ada yang nanduk sebetulnya, cuma itu bahasa bahwa aku keluar dari sini karena mereka mayitun, katanya, mayit. Taib. Wa indaral amru baina tarkil qada'i wan nafl. Jika ada perkara itu terjadi benturan antara meninggalkan qada atau sunnah, ini antara menunaikan qada yang ditinggal apakah sunnah dulu nih, ya, panablul matruk, yang ditinggal itu sunnah, qada yang ditinggal apa sunnah. Fa idza da'at li fi'li tsani, jika nafsu mengajak untuk yang kedua, tarkil jami, apalagi meninggalkan semua, fa ba'du syarr ahwanu min ba'd, memang ada keburukan yang lebih hina daripada keburukan yang lain. Wa bidzalika kana yukti Syekhuna Al-Quri rahimahullah ta'ala, dengan inilah Syekhuna Al-Quri artinya berfatwa, ya. Jadi ada sesuatu yang buruk tapi milih malah yang lebih buruk, gitu, ya, ya kan, qada itu kan wajib, ya, sementara salat sunnah ya tetap sunnah, mana dulu, lah yang wajib dulu, gitu. Padahal dua-duanya ya kalau dilakukan, ya orang nggak sholat sampai di qada itu kan buruk, tapi jadi wajib. Jadi ada sebagian keburukan lebih ahwan, itu kan buruk tuh, tapi karena itu wajib ngodok, jadi kalau itu dibelakangkan, ya, sunnah ini yang baik jadi lebih buruk daripada dia meninggalkan sholat dan ini kodok. Nah kan orang nggak sholat kan buruk, di kodok. Namun kodok ini jadi wajib hukumnya karena wajib. Lalu sunnah dulu apa kodok dulu? Kodok dulu, gitu. Nah kalau dia sunnah dulu jadi buruk akhirnya, paham kan? Jadi buruk karena wajib mesti didahulukan. Berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Nah ini yang sampai ke-7 ya, sudah jangan tanggung. As-sabi'u qad tadhashu nafs. Terkadang nafsu itu terkejut min kasrati tisail hukum, karena banyak luasnya hak yang luput tadi itu. Alaiha, bagi nafsu itu ma'astisyari dhu'fiha, di samping dia menyadari bahwa nafsunya lemah untuk melakukannya, fatarumul kasal, ini akan condong kepada malas anil qiyami biwajibil waktu, untuk melaksanakan kewajiban yang memang waktu itu sudah mesti dilaksanakan, warujuk, dan mundur an sababi, daripada meninggalkan sebab-sebab dia untuk melakukan itu, apa, yaitu taubah, ya. Maka itu merupakan masalah dalam diri seseorang. Terkejut nafsu itu, banyak banget yang dikodok, wah nggak kuat ini. Nah, melihat banyak itu bikin malas. Nah, bikin malas makin mundur untuk bertaubat.
Wa ilajuha obatnya bidzalika fil akhdhi fil khilafil muaddi fit tarafuq. Obatnya demikian itu yaitu fil akhdhi, mengambil fil khilafil muaddi, mengambil khilaf artinya kan ada pendapat ulama begini-begini, cari yang paling muaddi ila tarafuq, yang dapat dilakukan dengan mudah, dengan lemah. Min ghairi luhuqi ismin, tetapi jangan sampai dosa gitu, tanpa menjatuh kepada dosa. Wala taghyiril lil hukmi, dan tidak merubah hukum. Seperti tadi kasus yang saya ceritakan, itu pendapat jangan diambil kalau lagi nggak ada apa-apa mah. Tapi kalau lagi memang bil waqti, maka ambil yang khilaf yang paling bisa ditunaikan. Tapi jangan sampai dosa, itu nggak dosa. Cuman kalau nggak ngapa-ngapa dia ambil dosa. Ya, kecuali terjepit, memang nggak bisa lagi, waktunya kudu dilaksanakan, ya, dan dia nggak bisa, kudu masuk. Lalu bagaimana hajinya? Ya, kan kita udah niat haji, udah anggap nggak niat. Nah itu tidak dosa. Wa aktsaru ma yakunu dzalika min qibalil kafarah, dan kebanyakan perkara itu adalah dalam masalah kafarah. Wa dzalika, dan demikian itu munculnya karena minal jahli, karena bodoh, bima tajibu bihi, dari apa yang mewajibkan dia, wa tasydid fi hukmihi, dan terlalu ketat dalam hukumnya. Fala tadayyiq ala nafsik, maka kamu jangan mempersempit dirimu, makhafatan tina'ah, takut kamu tidak dapat melaksanakan. Imtina itu kan tidak dapat melaksanakan. Wala tuwassi 'alaiha, dan juga jangan meluas-luaskan. Makhofata tamakuniha, takut nafsu itu tamakun, apa, meremehkan. Wabillahi ta'ala taufik, dan pertolongan hanya dengan Allah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya